bersama. Udah ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, udah semua nih. Full. Kita mulai. Yes. Cikarang lagi musim durian nggak, Ciros? Duriannya yang Makassar itu, Pak. Oh, kebun buah. Iya, bener. Makanya kemarin teman-teman pada di tag kok pada gak ada yang nyahut mau yoga. Akhirnya gagal. Itu mah setiap hari juga ada ya, nggak ada itunya, nggak ada apanya, Gak nggak ada ada, berhentinya. itu nggak ada berhentinya itu, kacau itu durian itu. Iya, 2-3 hari satu truk datang, 2-3 hari satu truk datang. Iya, hebat. Ini lagi musim lagi sekarang nih banyak. Oke, mulai ya. Ini di atas blok, posisi leg, tinggikan dan luruskan punggungnya. Hingga pressing on the floor, roll upper arm out, keep the shoulders rolling down, maintaining this position. Getting the elbow palm together, just sternum bone, slowly close your eyes. Tinggikan dan luruskan punggung. Rilekan dari kulit kepala. Rilekan kulit wajah. Rilekan dua bahu kanan dan kiri. Dua bahu kanan dan kiri tetap sejajar. Badannya tetap terbuka. Rilekan perut dan organ-organ yang ada dalam perut. Pasnya normal, normal inhalation, normal exhalation.
tundukkan kepalanya. Buka telapak tangan, letakkan di atas lutut. Perlahan buka matanya, lihat ke lantai, baru lihat ke depan. Oke, posisinya tidur, kemudian kalau ada blanket kasih sedikit blanket, kalau nggak ada boleh kasih mat sedikit aja ya, hole-nya jangan tinggi-tinggi. Ya, roll. Kemudian kita tidur posisinya. Yang kalau tinggi pas taruh di lengkungan ya, di lengkungan, pas di lengkungan sebenarnya. Nah, jangan terlalu sakrumnya, tapi pas di lengkungannya. Yes. Kan dada jadi terbuka. Oke, perutnya ditarik. Ya, jadi rileks. Oke, kemudian tangannya luruskan ke belakang. Tarik. Luruskan kedua kakinya. Lurus. Satu ya. Jadi detail. Biarkan, rilekskan saja perutnya, badannya jangan langsung diangkat karena di bawahnya ada roll blanket, kita jatuhkan saja. Dah, begitu time. Jadi kakinya ngedorong, tangannya ngedorong. Kayak kita habis bangun tidur, itu suka mulet ya. Stretching, nah kayak gini, feelingnya. Stretch, feelingnya kayak kita mulet. Oke. Dan ya, tahan, begitu time. Yuk, silakan buat. Lurus aja. Perutnya tarik. Kasih roll blanket, jangan tinggi-tinggi blanketnya, malah kalau tinggi jadi sakit. Jadi secukupnya untuk support saja. Ya. Terlalu tinggi. Posisinya jangan pas di sakrumnya, agak naik ya. Jadi pas kita punya archingnya, lumbarnya punya arching. Jadi kalau kita kayaknya di bawah pusar deh kalau nggak salah, pas di bawah pusar. Ya pas di bawah pusarnya. Roll blanketnya jangan terlalu tinggi, nabcer aja. Sakit kalau tinggi juga malahan. Ya gitu, Mbak Mira. Ya, perutnya dirilekkan saja, perutnya dirilekkan. Perutnya rileks, jatuhkan karena sudah ada si blanket yang support. Ya, badannya lurus. Jadi kayak kita seperti mau bangun tidur, pangulet ya. Nah, gitu. Nah, ini juga sama. Tarik, tuh, mendorong kaki, kemudian mendorong badannya. Jadi badannya dibagi dua, straight. All inner thighs inward.
tarik perut ke arah dada dan ke arah spine. Jadi si pantat itu tetap ada di lantai ya. Pantatnya ada di lantai. Pantat kita nggak boleh naik, tetap ada di lantai. Oke, pelan-pelan tekuk kakinya. Boleh putar ke kanan atau ke kiri, silakan. Oke, Kamak bangun. Buat Adho Mukha Virasana. Jempol kaki touching each other. Oke. Perhatikan jempol kaki sama jempol kakinya saling sama, touching. Kemudian harus sama ya panjangnya. Artinya jangan satu jempol kanan lebih panjang. Ya, harus disamakan benar-benar. Lihat, cek. Adho Mukha Virasana. Tekan. Oke, itu time. Sama kayak tadi, perutnya relax. And come up. Lihat. Tapi teman-teman, ini harus jempol kaki. Kadang-kadang ada muka wirasan, itu kita langsung bodo amat lah, yang penting udah. Tapi ada jempol kaki kita yang satu lebih jauh panjang, ini harusnya sama sejajar, jempol sama jempol. Panjangnya itu sama. Nah, ini akan pengaruh sama hipnya. Jadi harus sama jempol. Dan kita bikin dua versi. Yang pertama pantatnya tekan. Nanti teman-teman rasain di mana ada straightnya. Ya. Kemudian tahan, baru dorong. Oke. Taruh kepalanya kalau nggak sampai, boleh. Jangan dipaksakan ya, supaya pantatnya jangan naik. Ya. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, dari sini diangkat, kemudian baru tekan. Ada dua perbedaan. Nah, ada dua perbedaan. Ya, coba saya belum kasih tahu, biarin. Coba dulu dua perbedaan itu di mana yang membedakannya. Ya, oke. Yang pertama pantatnya dulu, baru straight forward. Yang kedua dari posisi ini, ya udah ada muka wirasan, naik pantatnya, baru pantatnya turun. Ada dua perbedaan
cara ototnya bekerja, ya. Oke, kita lihat dulu. Kita buat dulu, kemudian teman-teman sambil dipikirin ini apa yang kerja gitu ya. Karena ada orang murid ya udah ada buka wirasan dari gitu, ada yang dari bawah gitu ya, beda-beda. Ternyata beda ininya action ototnya ya. Oke, buat dari bawah dulu. Ya. Oke. Kalau kepala nggak sampai boleh kasih blok supaya pantatnya nggak naik. Perutnya relax and keep your buttock down and straight forward. Kencangkan. Taruh foreheadnya. Take the time, relax the groin. Groinnya relax. Abdomennya relax atau soften. Oke, udah dapat ya feelingnya. Tangannya jangan berubah tuh, udah. Yuk, sekarang angkat pantatnya. Nah, dari sini turun lagi. Nah, di mana perbedaannya? Dapat, udah. Oke, and come up. Oke. Nah, gimana perbedaannya? Kalau dari duduk gimana? Kalau dari posisi tabletop turun pantat apa? Jadi teman-teman bisa tahu nih targetnya dari mana. Jadi ada murid, aduh nggak berasa, ada yang start dari situ, ada yang start dari bawah, ya beda-beda gitu feelingnya. Oke, kalau yang pantat turun dulu baru dorong ke depan, apa? Targetnya ada di mana? Ayo, siapa yang bisa jawab? Satu. Ah, Kiros apa? Kalau saya sih dari yang pose pertama hipnya lebih dapat gitu loh. Di Oh, pinggulnya lebih dapat, kiri kanannya bisa lebih sama. Tapi kalau dari duduk, dari kita tabletop pindah ke belakang itu nggak bisa. Kalau saya. oke. Ya, yang lain? Oke, yang lain? Yang lain gimana nih, Nek? Lucy, udah dapet belum? Ah, masih nunduk aja. Yang lain gimana? Mbak Nopi Eh, lagi. Nopi. Kalau dari bawah itu rasanya karena hipsnya udah ketahan dulu, jadi memanjangnya tuh kayak rasanya kalau saya dari lower backnya yang panjang. Kalau dari depan karena actionnya dari tangan yang dorong itu saya lebih kerasanya di area sini samping side-nya. Yang lain? Saya mirip sama Mbak Lucy, Mas. Oke. Kalau dari depan itu lebih kerasa ke stretch di armpit chest-nya. Kalau dari belakang, dari duduk, itu karena sitting bone-nya dia udah nempel ke heels, jadi rasanya itu lebih stretch di lumbar-nya. Ya. Yang lain? Pamira atau Agnes? Apa sama jawabannya? Hah? Oke, sama. Kalau dari tabletop kok
saya lebih terasa lower back-nya ya, Mas. Satu dimatiin mikrofonnya, nggak bunyi. Ya, guys, coba. Jadi kalau dari tabletop lebih terasa dari sisi samping sampai lower back. Tapi kalau dari duduk itu nggak berasa, kurang berasa. Kurang berasa. Mbak Mira? Bis. Kalau yang dari duduk itu lebih berasa di daerah armpit chest. Kalau yang dari tabletop lebih berasa di daerah pinggul. Pinggul lebih berasa. Oke. Iya. Jadi tadi ya jawabannya sebenarnya sudah mengena. Jadi gini, kalau jawabannya udah benar ya. Jadi teman-teman, kalau saya jadi tadi ya jadi experience mungkin nggak sama. Jadi gini, jawabannya hampir sama nih rata-rata. Nah, kalau dari duduk itu lebih terasa actionnya ke lumbar atau ke hip atau ke bagian lower dari duduk baru straight. Kalau dari posisi ngangkat atau table, turunin pantat, ya itu yang terasa dari upper atau thorax dari chest, jadi straightnya. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa Adho Mukha Virasana itu dia sebenarnya untuk apa gitu loh. Kalau untuk memanjangkan sisi badan, targetnya kita ya lakukannya dari posisi tidak dari bawah. Nah, kalau dari bawah ya, kemudian baru extender forward, dan itu dari lumbarnya. Seperti itu. Jadi mungkin kalau tadi teman-teman beda sedikit ya mungkin coba lagi feelingnya ya kira-kira seperti itu. Tapi yang saya rasakan ya teman-teman rasakan hampir sama. Ya, jadi kalau dari bawah itu targetnya ke lumbar atau ke bagian hip yang terasa karena udah neken dia panjang, lumbarnya narik lumbarnya dulu. Ya kalau dari posisi tabletop mau turun pantat itu terasa di sisinya. Ya, feelingnya di sana. Nah dari situ kita bisa tahu kita mau ngajar atau kita mau target ototnya mana yang mau kita gerakan ya kita harus tahu. Oh kalau mau ini kita dari gini posisinya. Kalau mau dari lumbarnya kita mau tarik ya dari sini posisinya. Kayak gitu ya. Paham? Oke. Dapat ya. Nah sekarang kalau udah dapat, sekarang kita akan lanjut tabletop position. Kadang tabletop position nih, tabletop position itu bagus ya untuk fleksibel dari si spine, lumbar, kemudian thorax. Kita kebanyakan tabletop position itu hanya melakukan atau cat and cow ya stretch itu hanya menggerakkan di bagian spine aja, cuma gini-gini doang. Oke, cuma begini doang. Kelihatan nggak ada orang-orang yang digerakkan itu hanya di si bagian spine dari lumbar. Padahal ya teman-teman harus tekan shin bone-nya, kemudian tekan forearm telapak tangan jadi kayak. Jadi teman-teman itu si tangan dan simbolnya itu menekan seperti badannya mau terbang. Badannya mau naik, tapi nggak mungkin bisa terbang, maka yang bergerak apa? Si spine-nya. Jadi pergerakan spine itu bukan dari spine-nya. Bukan hanya spine digoyang-goyangin gitu. Nah, bukan. Ya, itu bisa menarik Bollywood gitu ya. Jadi bukan spine aja digoyang-goyang, bukan di situ. Teman-teman rasakan tangan dan shin bone itu waktu dia neken naik, dia punya kayak tenaga dari bawah itu naik. Yang naik apa? Si spine-nya itu bentuk rounding. Sampai situ paham? Kita coba ya.
Jadi jangan hanya gerak-gerakan gini doang nih. Sakit di pinggang gini gitu. Ya, ini tekan dari kanan, press. H simbolnya. Tuh, neken. Kayak gitu loh, kayak kita neken ke tembok. Kayak tangan kita neken kuat, maka badannya naik ke atas. Paham? Jadi enggak loose gitu loh. Enggak loose, kosong gitu, hanya gerakan pinggang aja enggak. Oke? Oke, buat cat and cow. Dirasakan simbolnya pressing. Ya, kemudian rasakan tekanan tangan. Perutnya leg. Ya, jadi jangan hanya sekedar si punggungnya aja digerak-gerakin. Harus ada connection. Siap, ya, inhale and exhale. Tekan tangan, tekan shin bone. Nah, dorong perutnya ke atas, tekan. Oke, release. Pas. Tekan lagi tangannya, tekan lagi shin bone. Press. Dorong. And release. Jatuhkan, lihat ke depan. Tekan lagi. Press shin bone-nya. Press tangannya. Perutnya tarik. Rasakan tekan. Tangan dan shin bone. And release. Turun. Spine-nya look forward. Jadi arch. Perutnya relax. Tekan lagi tangannya dan shin bone-nya. Press. Tekan kuat. Baru perutnya naik. Release. Angkat arch of your back. Tekan lagi telapak tangannya, press. Kemudian shin bone pressing, tarik. Balik. Release. Tekan tangan, tekan shin bone. Press. Tekan. Tarik perut. Release. Kasih arch. Support. Tekan lagi tangan, tekan shin bone. Tarik perut, kasih arch. Tekan, semakin tekan makin tinggi kan punggungnya. And release. Arch. Tekan lagi. Press tangannya, press simbolnya. Oke. And release. Ya, ada muka wirasana. Berarti kalau mau dari lumbar, teman-teman duduk dulu pantatnya, baru straight forward. Oke, kama Adho Mukha Svanasana.
Tangannya tekan, dua kakinya tekan. Relax your abdomen. Mundur tangannya ke belakang buat Ardha Uttanasana. Tegak lurus, berat badan tetap ada di kaki. Maju lagi, wok tangannya, adu muka Svanasana. Mundur lagi, tangannya ke belakang, Ardha Uttanasana. Kita kurang mundur dikit. Maju lagi, adu muka Svanasana. Oke. Tahan ya. Tadi udah dirasakan ya, Uttanasana Ardha. Tahan dulu. Sekarang kakinya yang maju ke depan buat Ardha Uttanasana. Apa yang membedakannya nanti? Terus dirasain ya. Oke, balik lagi, adu muka Svanasana. Maju lagi ke depan, Ardha Uttanasana. Oke, angkat tangan ke atas, Uttanasana. Oke, release. Ya, tadi Uttanasana Ardha itu ada yang kakinya maju, tadi ada yang tangannya mundur. Apa dua perbedaan tadi? Tadi kan udah tuh adu muka, dari adu muka ada tangannya mundur buat Ardha, adu muka kakinya maju ke depan. Apa dua perbedaan tadi? Sama-sama Uttanasana, tapi prosesnya atau actionnya itu berbeda dan pasti akan berbeda. Ayo, gimana? Kalau tangannya yang mundur, you feelingnya di mana? Kalau kaki yang maju, lebih mana? Jadi kalau kita latih jangan satu aja, dua. Ayo, ada yang dapat? Enggak. Enggak ada yang dapat. Ayo, tadi siapa? Kalau tangannya yang mundur ke belakang tuh yang jelas kakinya ya, Mas. Apa? Kaki belakangnya tuh lebih Lebih berasa neken. lebih
Terus kan itu udah lebih panjang back leg-nya ya. Back leg-nya. Kalau yang tangan mundur, kaki yang maju. Kaki yang maju, ya nggak terlalu Kalau terasa. kaki maju, saya sih lebih berasa bisa panjangin spine-nya. Spine-nya lebih panjang ya. Kalau kaki yang maju, Lebih kayak lebih ada space untuk panjangin spine. Tapi kalau tangannya mundur, benar kayak Mbak Lucy bilang, lebih kerasa ke tekanan kakinya sih, Mas. Oke. Yang lain? Mira, Piros, Agnes, apa? Enggak, Piros enggak dapat. Apa bedanya? Jadi kita nggak asal udah gerak-gerak aja gitu loh. Jadi tadi sengaja ada dua ya, disuruh biar tahu. Gimana? Nggak ada? Nggak ada. Ini nggak ngerasa berarti. Oke, jadi kalau misalkan tangannya yang mundur, ya memang lebih terasa ke kaki karena kaki udah straight lurus. Jadi untuk memanjangkan kaki, untuk melatih si kakinya lebih panjang, ya diusahakan kita latihannya baru uttanasana itu kan lengthening ya, kaki sama punggung. Ya, itu mundur di tangannya. Ya. Nah, tapi kalau misalkan kalau kakinya yang maju, itu ketika maju lurus, itu dia kakinya lebih neken, lebih mendorong ke hip. Maka ada space ya di hipnya untuk dia bisa lengthening, kita bisa memanjangkan spine-nya. Jadi actionnya dari dia bisa menekan kaki, kan waktu kaki maju kan dia ada space untuk menekan ya. Menekan dia mendorong pahanya ke arah hip, jadi ada space di lumbar untuk bisa memanjang. Dari sana startnya baru action dan forward. Nah, tapi untuk terasa back leg-nya nggak gitu terasa ya. Tapi terasanya kalau kita mau cari back leg itu harus tangannya mundur. Paham sampai situ? Nah, jadi kenapa kita melatih itu harus banyak sisi atau banyak cara dan banyak jendela lah gitu ya. Kenapa? Dia kan berbeda gitu. Berbeda hasilnya. Oke, jadi saya uttanasana udah latihan tapi kok enggak satu sisinya kok enggak bisa ya. Kok enggak bisa panjang, back leg-nya enggak terasa ya. Kok saya back leg-nya enggak panjang-panjang ya. Ya karena latihannya hanya langsung tadi kaki maju gitu ya, enggak dimundur. Sampai situ. Oke, paham? Oke, ngerti ya? Nah, itu maunya. Jadi setiap teman-teman melakukan gerakan, tahu, sadar sana. Oke, sekarang kita terlumpuk. Ini masih temanya masih spine ya. Kita terlumpuk, tengkurap ya, tengkurap. Kita akan buat Bhujangasana. Oke, Bhujangasana itu kalau kita belajar kan tangannya disuruh tekuk step yang pertama. Kalau lihat buku Guruji dia udah lurus. Udah lurus tangannya ya. Pahanya nempel. Kakinya nempel. Bukan utpa muka. Oke. Dah, step sekarang teman-teman boleh melakukan elbow bend atau elbow lurus. Oke, elbow bend dulu. Yang pertama, sambil dirasakan nanti ada perbedaan ketika elbow lurus. Di elbow bend. Nah, ini kuncinya sebenarnya ada di perut. Perutnya harus relax, nggak boleh tegang. Ini bagus buat spine ya. Buat spine untuk punggung semua ini. Ya, kayak kaki back ya. Back bending sama. Oke. Nah, biasanya sebelum Bhujangasana untuk beginner, sebenarnya step pertama, saya sih kasih biasanya sih suruh kasih tangannya cross, taruh jidatnya di sini. Satu, untuk latihan back ya. Kemudian taruh dagunya. Ini step yang keduanya. Sebelum kita mau angkat, kita Bhujangasana. Oke, baru
elbow bend. Angkat. Stay. Di sini teman-teman belajar relax nih perutnya. Ya. Ini yang step pertamanya. Jadi baru bisa naik tuh. Udah tahu kan? Nah, udah baru tangannya di samping grip. Shoulder blade-nya, udah. Biasanya kan suruh tekuk dulu ya. Elbow-nya kalau kita belajar tekuk. Ini relax perut. Nah, seperti ini. Hop. Untuk action shoulder. Udah baru biasanya lurus. Hop, relax. Setengah seperti ini. Belum dilurusin setengah dulu. Hop. Bar. Oke, perutnya relax. Oke ya, turun. Guys. Oke. Oke, jadi tadi sebenarnya ada berapa step tuh untuk mendapatkan Bhujangasana. Step yang pertama, kedua, dagu. Ketiga, ini. Keempat, kelima, setengah, 6 baru full. Ya. Oke, yuk kita potong aja lah ya. Teman-teman buat yang stepnya ketiga aja, yang gini aja dulu. Baru ke Bhujangasana. Bhujangasana langsung step yang lurus. Langsung aja. Silakan buat. Latihan di rumah sendiri. Biar waktunya cukup. Oke, nah itu dulu. Nah di sini apa yang kita lakukan? Kita disuruh relax your abdomen, relax the buttock, relax the shoulder. Oke. Semakin perut dikencangkan, maka semakin short pinggang kita, terutama lumbarnya. Pas perutnya. Oke, dah letakkan tangannya, telapak tangan di pas wrist atau elbow-nya teman-teman tadi posisi elbow adalah tuh. Itu tangannya sekarang di sana, telapak tangannya. Yes. Oke, your shoulder away from your neck. Langsung lurus saja ya. Nanti teman-teman boleh start latihan di rumah, bikin yang tadi berapa prosesnya tadi ya. Oke, tekan tangan, tadi shoulder blade away from your neck. Tekan tangan, relax your abdomen. Luruskan. Coba ketika dilurusin, teman-teman awareness di perut. Perutnya lepas, relax. Maka dia akan memanjang kembali. Kita punya spine. Coba relax. Stay. Jangan dikencangkan perutnya. Take the time. Oke, tahan ya. Ya, diam. Sekarang kita akan coba lebih dalam si punggungnya. Teman-teman tundukin kepalanya. Ketika tundukin, maka akan terasa tuh lumbarnya. Oke, angkat lagi kepalanya. Tundukin lagi. Dia langsung bergerak, terus spine-nya bergerak, narik otot spinalnya dari lumbar. Angkat lagi, perutnya relax. Tahan. Turun lagi. Angkat lagi. Oke, turun ke bawah. Nah, waktu turun ke bawah, head down, kasih step yang pertama. Taruh tangannya dilipat, taruh di jidat. Nah, ini sedikit rise. Nah, ini semua kita gunakan yang bisa. Relax.
Oke, come up. Lagi, Bhujangasana lagi. Oke, angkat. Tekan dari tangan, perutnya relax. Jatuhkan pahanya, pantatnya. Jangan tegang, perutnya relax. Tundukkan kepala. Dagunya dekatkan ke dada. Look up lagi. Tundukkan lagi. Perutnya relax. Look up lagi. Tundukkan lagi. Look up lagi. Tundukkan lagi. Look up lagi. Oke, release. Turun. Nah. Good. Relax. It's good for your spine. Oke, masih ya, masih Bhujangasana. Belum lupa, ini banyak nih variation di si kakinya. Oke, Bhujangasana. Jadi sebenarnya sebelum pramuka Bhujangasana dulu ya. Bhujangasana. Kemudian lurus tangannya, kemudian tekuk, turun, lurus, turun, lurus, turun, lurus. Lihat, itu elbow bend maksudnya. Ya, lihat, elbow bend. Ini lurus, elbow bend lurus, elbow bend lurus. Ya, ini kayak chaturanga sih sebenarnya, tapi nggak sampai turun full. Ya, perutnya relax ya. Nah. Macam dipanggil ini. Nah, ini kan perutnya relax. Ini kan full tangannya. Oke. Udah full. Turun. Sedikit aja kan. Udah. Dorong. Cepat lagi. Luruskan lagi. Turun lagi. Luruskan lagi. Turun lagi. Luruskan lagi. Oke, release. Usahakan perutnya relax. Yuk, silakan buat. Dari lurus turun, dari lurus turun, ya. Kemudian di-adjust di shoulder-nya. Oke, yuk, buat. Posisi di paha, jangan di lutut ya. Kalau lutut sakit, di paha tumpuannya. Yuk, ready. Siap, dari bawah dulu, semua dari bawah. Ya, siap ya. Oke, angkat. Full, perutnya relax. Lurus, yes. Lurus langsung, harus lurus. Ya. Kepalanya jangan nunduk ya. Lihat ke depan waktu turun juga. Oke, waktu dorong ke atas berarti lebih naik lagi kepalanya. Oke. Elbow bend. Angkat. Hap. Perutnya relax. Perut relax. Tarik nafas, waktu turun, buang nafas. Relaxin. Dorong lagi, lurus. Turun lagi. Dorong lagi. Turun lagi. Nah, mesti turun. Angkat lagi. Terus. Turun lagi.
Lurus lagi. Take it the time. Okay, release. Good. Lanjut ya. Oke. Nah, lanjutnya gini. Toes-nya in dari posisi Bhujangasana. Kan Bhujangasana itu kan kakinya lurus ke belakang. Nah, sekarang toes in. Udah toes in, tinggal ngelurusin kaki. Waktu udah jadi Bhujangasana, pahanya masih nempel. Kemudian angkat paha. Jadi Utva Mukha. Paham? Lihat. Tahu nggak? Oke, lihat kemarin dulu deh. Jadi kalau tadi Bhujangasana itu kakinya bertumpukan di paha. Sekarang Bhujangasananya udah di paha dan kakinya toes-nya in, ready. Jadi tinggal nanti Utva Mukha turun Utva Mukha. Jadi dari Bhujangasana ke Utva Mukha. Oke. Udah, mulai. Perutnya. Nah, jadi toes-nya gini ya. Tuh, kalau tadi kan gini. Ini udah. Boleh. Kita buat Bhujangasana dulu. Tarik nafas. Relax. Ini kan Bhujangasana. Ini lututnya masih nempel. Ya. Oke, jadi tunggu udah. Nah, baru diangkat nih. Utva Mukha. Straight. Ya, turun lagi. Lurus lagi. Straight. Ya, turun lagi. Lurus lagi. Straight. Oke. Nah, bedanya di mana? Bingung ya? Bedanya. Udah dah, lakuin dulu aja deh. Buat dulu. Ya. Kalau ini lebih ke arah kekuatan di kakinya. Kalau tadi enggak, Bhujangasana enggak. Ya kalau ini lebih action ke arah kaki. Pada saat Utva Mukha tadi turun naik. Ya, jadi lebih strong lagi punggungnya. Yuk, silakan buat. Sebelum dari Adho Mukha, Utva Mukha. Ya, siap. Posisi dari Bhujangasana, lutut toes-nya in. Toes in. Relax lututnya ya. Jadi ketika lurus, ketika ngangkat paha itu tekan tangannya lagi. Oke, siap. Toes in, Bhujangasana, buat. Pahanya masih nempel. Dah. Oke. Dah, tekan toes-nya. Angkat paha. Nah, jangan tinggi-tinggi, jangan tinggi. Ya, stay. Relax. Turun lagi. Pahanya aja. Lurus lagi. Perut relax. Nah, good. Turun lagi. Tangan tetap. Lurus lagi. Kakinya aktifkan. Turun lagi. Lurus lagi. Turun lagi. Lurus lagi. Tahan. Oke, release. Wah. Turun. Buruk, bukan Adho Mukha Wirasana. Kursi. Buruk posisinya. Masuk tadi step, taruh jidatnya. Cross.
Oke, rilis. Nah, ada orang yang melakukan utpamuka. Oke, dari bawah dia langsung naik ke atas yang tadi. Ada yang dari adumuka ke utpamuka. Di mana perbedaannya? Dari adumuka ke utpamuka, ada yang buat mau ke utpamuka, dari adumuka dia turun dulu ke bawah, langsung start. Langsung jadi utpamuka. Jadi kalau dari adumuka ke utpamuka ada yang turun dulu ke bawah, kayak Bhujangasana, start dari awal Bhujangasana, baru dia naik kayak tadi startnya. Tadi yang kan di breakdown tuh startnya. Ada yang langsung dari adumuka utpamuka, adumuka utpamuka. Oke. Ya, oke. Nanti teman-teman cari sendiri deh perbedaannya di mana. Oke, sekarang dari adumuka. Dari adumuka ke utpamuka. Ya, langsung. Ya, buat adumuka dulu. Nanti kita bedain. Bedain ketika turun dulu atau langsung. Kita langsung dulu ya. Utpamuka dari adumuka ke utpamuka svanasana. Ya. Nah, bedanya di mana? Agnes, utpamuka. Adumuka svanasana. Oke, nanti ada perbedaannya nih. Lagi ya. Utpamuka svanasana. Adumuka svanasana. Oke, sekarang dari adumuka turun dulu badannya ke bawah, baru naik utpamuka. Oke, utpamuka svanasana, turun ke bawah dulu badannya, baru naik utpamuka svanasana. Balik adumuka svanasana. Lagi, Dimas kalau dari utpamuka ke adumuka sakit, kalau saya turun aja dulu, baru naik lagi. Kalau misalnya, ya, bilangnya sakit, biasanya suka sakit. Oke, utpamuka turun ke bawah baru utpamuka. Kak, Agnes, utpamuka. Adumuka svanasana. Oke, Iris. Nah, perbedaannya di mana? Ada yang melakukan dari bawah, adumuka ke utpamuka, ada yang langsung dari adumuka langsung. Dua-duanya benar dari adumuka ke utpamuka sama, tapi targetnya beda-beda. Ayo, kalau dari adumuka langsung ke utpamuka itu kemana? Target lebih banyak. Kalau dari adumuka ke utpamuka turun dulu ke bawah, seperti mau Bhujangasana, baru utpamuka gimana? Ayo, jadi teman-teman jangan latih satu sisi doang. Ya, harus dua. Salah dari bawah, dari atas. Ayo, coba tadi udah dapat yang coba apa bedanya? Ini kan ada dua contohin. Siapa? Kalau dari bawah mesti tekan tangan dulu, Mas, supaya bisa isinya lebih bisa naik. Itu tangan mesti kerja. Kalau dari adumuka, karena kakinya udah nekan dulu, jadi kaki lebih kerja duluan daripada tangan. Nggak tahu ya kalau salah, kalau benar ya. Nggak apa-apa. Berarti kaki kalau adumuka, Kalau kaki dulu itu kerja dulu gitu. Ya, oke. Jadi yang lain?
Kalau buat penderita lower back kayak saya sih, saya lebih suka dari atas ya, dari adu muka langsung karena karena tidak si panggulnya nggak di bawah itu dalam posisi tangannya lurus itu kan lebih gantung itu Mas jadi nggak ada terlalu tekanan di lower back. Kalau dari bawah itu karena harus lurus gini, otomatis kan dia lebih panjang ya di bagian depan sini Mas Dedi, tapi lower back itu agak lebih berat daripada yang kalau dari muka. Karena dari kaki ya, jadi lower back-nya itu lengkungnya itu agak lebih dijaga dari kaki yang dorong itu. Oke, yang lain? Iros, Mbak Mira, Agnes, Idem. Sama. Ayo, apa bedanya tadi? Ah, nggak ada. Oke. Nggak ada nih. Ya, oke. Jadi kalau tadi jawaban teman-teman gini, kalau dari adu muka ke upah muka, karena kaki itu lurus, maka itu lebih banyak kelambernya ya. Ya, karena kaki itu mendorong, kelambernya terjaga. Tapi ke upper back-nya, shoulder-nya itu enggak. Susah, sulit. Jadi kalau kakinya itu lebih ke arah lamber, ya jadi lebih narik, dia terjaga ya. Artinya kakinya terjaga. Nah, tapi kalau dari bawah itu shoulder blade-nya kita udah enak. Gitu, karena tangan itu berhubungan dengan yang tadi Novi bilang, oh kaki itu kaki ya. Karena apa? Kaki itu yang terdekat adalah lumbar. Satu. Jawabannya tadi connect sama Lucy. Ya, saya hanya menjelaskan lebih panjang lagi, ya karena lumbar kaki hubungan dengan lumbar. Oke, ya. Tapi kalau untuk bahu atau chestnya itu turun dulu, itu chestnya lebih ngena. Itu, ya lebih mengena. Paham? Bedanya itu, simple kan? Jadi harus dua-duanya dilatih. Biasanya kalau dari adu muka ke upah muka, kadang-kadang kita nggak bisa mendorong, bahunya nggak bisa buka, karena ketutup. Tapi panjang dia punya. Nah, karena apa? Kakinya yang kalikan panjang. Seperti itu. Beda dengan dari bawah. Dari bawah dia sudah membuka dadanya. Nah, untuk berusaha manjangin dia untuk naik pahanya, tekan. Tapi dadanya sudah terbuka. Boleh dua cara tersebut boleh, nggak ada yang salah. Boleh, tergantung mana targetnya. Gitu, ya. Nah, tapi biasanya yang beginner lakukan itu dari bawah, disuruh upah muka dari bawah, baru kaki lurus. Benar nggak? Nggak suruh dari atas kan, dari adu muka. Kalau kita belajar gitu ya, dari bawah dulu, supaya ngebuka. Tapi semuanya benar. Oke. Jadi kalau yang dari adu muka ke upah muka langsung, itu memang udah praktisi udah biasa ya, seperti itu. Oke, nah yang menarik itu tadi pernyataan dari Lucy kalau masalah lower back pain, ya enaknya dari mana tuh Mbak Lucy? Tadi saya lupa. Saya dari atas Mas, dari adu muka Mas. Dari atas ke bawah, ke langsung ya? Langsung adu muka. Langsung adu muka. Itu lower back enak. Ya karena lower back-nya lebih kejaga ya, karena kakinya kan udah dorong panjang gitu, jadi lower back-nya nggak up gitu. Oh, oke. Ini ada masuk akal. Oke. Cirrus juga sama kayak gitu. Kalau dari bawah beda. Nggak enak. Dari bawah itu lumbar saya kayak tertekan duluan Pak, baru naik. Oh, kalau upah muka ya? Sangat tidak nyaman buat saya. Oh,
Oke, berarti untuk ya, berarti benar. Jadi teman-teman di sini ada benang merahnya. Jadi kalau orang yang, tapi ya nggak tahu ya beda-beda. Tapi kalau ini ada dua orang nih, Mbak Lucy sama Ciros. Kita punya teman-teman yang punya ada lower back pain, ya. Entah itu penyebabnya apa? Bahwa dari atas dari adung muka ke muka mungkin lebih aman, mungkin, ya kan? Tapi kan itu different case, tapi tidak menjadikan satu patokan. Oh ya udah, enggak juga. Tapi tiap orang beda-beda, ya, karena ada different case tersebut. Tapi secara umum, kalau dari dua tadi yang punya lower back pain enaknya karena kakinya sudah kerja aktif, dia mensupport punya back pain-nya, sehingga lower back-nya memanjang. Masuk akal kalau dari scrap logika, tapi ada yang different case, ya. Tapi secara umum nggak apa-apa, kita ambil kesimpulannya seperti itu. Oke, jadi ini kan teman-teman tahu jadinya. Oh, oke. Dia harus, tapi emang bahunya nggak bisa terbuka ya. Susah ya kalau dari atas. Teman-teman harus juga latihan dari bawah. Kecuali udah tahu bisa buka seperti itu, nggak jadi masalah. Novi itu lower back pain kok, Mbak Novi. Kenapa? Saya pinggang kiri saya merontak kalau dari bawah. Kenapa kalau dari bawah buka muka? Dari bawah kan saya ada skolisis kanan, jadi yang kiri itu kan dia lebih cekung. Kalau dari bawah bikin bujanggasan atau urwa muka tuh pinggang kirinya langsung kayak gitu. Oh iya, ya. Oke. Tapi kalau dari adung muka malah nggak apa-apa. Oke, ya. Karena memang aktif di kakinya. Ya, memang itu permasalahan di bujang. Iya, karena kan mau nggak mau kaki saya mesti neken gitu. Iya, oke. Nah, sekarang saya kasih tip ya. Bujangasan supaya pinggang yang nggak sakit gimana? Nah, saya lupa tadi kasih tahu. Gini, harusnya enggak. Jadi bujangasan itu kita nariknya kayak ini sebenarnya ditarik loh, si lumbernya itu dia narik bujangasan, beda dengan muka. Ya, bujangasan itu benar narik. Caranya gini. Ini pahanya teman-teman. Gini. Taruh tangan. Ini bujangasan. Teman-teman jangan langsung narik ke atas. Ya, ini kan nempel. Di sini berat kan, di sini berat nih. Ini berat, anggap aja nempel. Oke. Ini mendorongnya ke depan gini nih. Narik dulu badannya. Saya nggak langsung ke atas loh. Saya narik dulu badannya ke depan. Saya tarik nih. Tuh, actionnya ke sana. Kayak di slide. Kayak di slide baru. Kayak di slide. Jadi jangan langsung, teman-teman langsung naik ke atas. Jangan. Jadi kayak itu dulu. Cobain deh. Cobain Kiros sama tadi. Oh, cobain semuanya deh. Semua cobain. Kira-kira yang tadi sakit. Pinggangnya kira-kira sakit nggak? Kalau dengan yang tadi caranya. Jadi narik dulu badannya ke depan. Ditarik badannya baru diangkat. Tapi saudara saya nggak memendek leher sama shoulder. Iya, nggak apa-apa dulu itu. Coba dulu. Dari pinggangnya dulu, coba. Coba narik dulu ke depan, baru angkat. Coba, kasih. Yuk, bujangasana, angkat. Gimana? Perutnya relax. Jadi tarik dulu badannya ke depan, baru angkat. Gimana? Better? Jadi actionnya memanjangkan dulu, diam kayak kita slide forward, baru angkat. Gimana? Better bujangasannya? Oke, better kan? Oke, gimana? Kiros? Better. Novi? Better. Mas Dedi, pinggang saya nggak apa-apa, tapi toraks kanan saya yang skolisisnya yang sakit. Oke. Kalau yang tadi gerakan tadi,
Iya, yang ini tadi pinggangnya udah nggak sakit, cuman toraks kanan, tempat si skoliosisnya yang sakit. Iya, oke. Jadi ya itu oke. Sekarang gini, ya nanti saya. Itu kan narik pinggangnya kan? Oke, narik. Oke, ya dia narik tuh, Mbak Novi. Nah, ketika narik, ya itu kan kalau kita tadi kan permasalahannya di lumbar. Waktu narik toraknya itu kan nggak panjang. Jadi kita sebenarnya waktu tadi konsennya itu hanya di lumbar. Nah, ketika Mbak Novi udah lumbarnya udah panjang, dan Mbak Novi tetap angkat torak seperti balik ke awal yang Mbak Novi bujangnya biasa gitu loh. Nah, kalau tadi kan mungkin Mbak Novi awareness-nya hanya di lumbar udah enak tuh. Yang ini di sini kan tetapnya harus panjang juga kan. Ya. Kalau Ciros udah nggak sakit. Saya sama dengan Mbak Novi, cuma karena saya tahu skoliosis saya juga sama di bergerak ke kiri, jadi yang mana yang kalah saya lebih nekan lagi. Yes. Nah, Oke, tapi oke. Oke. Oke, ya. Jadi solusinya gitu ya, jangan ya. Kalau ada lumbar yang masih sakit, mesti gimana? Belum ketemu. Yang punya lumbar, ya skoliosis kan pasti ada pengaruh. Better Mas. Cuman kalau saya posisi tangannya, karena saya sebenarnya kalau tangannya lurus gitu tuh belum mampu kayaknya. Jadi pahanya kan jadi keangkat. Jadi kalau saya lebih nyaman sikunya memang masih nekuk gitu sih. It's okay, nggak jadi masalah. It's okay, nggak apa-apa. Itu ya. Jadi gitu ya, cari action bujangasannya gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang sakit, ya bujangasan itu bagus ya. Bujangasan kalau tadi ya, bagus buat kita punya back pain. Ya, ada saraf kejepit, sciatica itu kalau caranya tahu bagus. Tapi gini, pengalaman saya itu harus setiap hari itu harus dilakukan minimal 10 kali, 30 kali ya, setiap hari 30 kali. Boleh dipakai diulang berapa kali gitu, maksudnya waktu time-nya. Ya, coba deh diulangi terus begitu jadi 30 kali ya, 30 kali coba gitu. Jangan boleh 10 kali pagi, siang, ada waktu terus aja udah. Setiap hari nggak boleh lepas sampai dia sembuh. Seperti itu. Oke, ambil guling. Ini udah jelek lagi. Ini sebenarnya basic dan urasana. Dan urasana itu bagus ya. Tapi ini buat resting. Nah, saya kasih tahu resting. Buat enggang. Guling. Oke, ini guling. Kemudian kita slide. Paha kita dari sini ya. Slide. Nah, ini pas di paha nih. Udah, taruh. Ini leg. Yes. Kepalanya taruh sini. Atau dagunya bisa. Oke, kalau mau lebih tinggi lagi, belum bisa lebih maju lagi, lebih narik lagi kan? Ini lebih narik tuh. Tarik badannya ke depan. Yes. Oke, silakan buat. Yuk. Oke, yuk buat relax nih pinggangnya, harus relax. Ini enak banget. Aku yang aku di YouTube. Oke, pakai Paha ya. Paha turun perutnya turunin, hipnya ke lantai, slide.
Ya, ya naik. Ini sama kayak bujana sana. Biasanya kalau orang disuruh terapi suruh diangkat kayak gini. Kakinya ngangkat ya, ciros. Kurang turun. Kurang ke depan lagi cirosnya. Itu ngangkat sendiri kakinya kalau relax dia nanti. Kalau misalnya nggak ngangkat ya turun aja nggak apa-apa, tapi kan udah tinggi. Kurang turun deh. Hipnya turun kok ke lantai. Nah, ya kayak terus turun. Nah, kalau turun kakinya naik sendiri kok. Itu hipnya ke lantai ya, teman-teman, hipnya. Ya. Ah, benar. Ya, gitu. Relax. Harus relax ya, kakinya relax. Naik sendiri kok. Coba relax kakinya ciros. Nah, udah nggak apa-apa. Ya, gitu aja nggak apa-apa. Ini kan sama kayak saya dan Nurasa, kan? Jadi kalau lagi pinggangnya nggak enak, langsung kasih gerakan gini aja, set. Gitu. Nah, itu pas tuh cirros gitu posisinya. Ya. Abdomen soften. Boleh taruh di dagu, dagunya boleh taruh di angkat kepalanya, atau boleh foreheadnya, terserah. Orang beda-beda. Ini enak. Kakinya jatuhin aja nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak bisa dinahan sakit, turunin relax aja. Oke, Inggris. Nah, oke. Gimana? How do you feel? Kenapa seperti itu? Saya kasih tanya, yuk. Dari Novi tadi kan kakinya diangkat ya, masih diangkat ya, masih diangkat ya. Oke. Yang tadi kakinya keangkat, ada berapa orang tuh? Hampir semuanya. Nah, nanti bisa kakinya ke bawah. Oke, relax. Yes. Oke. Nah, tadi gimana feelingnya gerakan tadi? Enak banget, Mas. Enak ya? Oke. Iya. Lucy enak ya?
Gimana tiap orang beda-beda ini? Ya enak, cuman tetap masih ada karena kan nggak dikerjain ya, maksudnya kakinya ya udah gitu aja gitu. Jadi tetap ada sedikit di lower back tuh tetap ada tekanan. Oke, nanti saya kasih tahu Ketinggian lagi. kali ya Mas ya, atau ketinggian kali ya. Tadi saya tinggi. Oke, yang lain. Ciros? Aku sih di lumbarnya lebih enak dan hipnya juga enak, cuma kakinya gantung nggak enak. Ya oke. Nah, Mbak Mira. Mbak Mira pakai blok ya tadi, nggak pakai guling. Sakit pahanya. Ya enak Pak Dedi. Sampai ketiduran tadi. Iya enak. Terus, oke, next. Oke, terus saya kasih tip lagi nih. Enak, Mas. Oke. Sekarang gini. Kenapa? Itu sebenarnya teman-teman sedang dipanjangkan lumbernya, ditarik loh, tapi tanpa sadar. Nah sekarang gini, kalau tadi kan siapa si Lucy lumber karena kakinya terlalu tinggi naik. Nah sekarang gini, kakinya tetap masih aja rest di lantai, tapi ada sedikit ke depan. Jadi nggak pegel di kaki tuh kayak Ciros ya, pegel ya. Jadi gini, ini tetap maju ya. Lihat nih. Oke, dari sini ambilnya. Taruh. Oke, ini kan jangan, bukan begini. Gerakin dulu, masuk. Nah, relax. Dah. Ini ada di paha. Dan ini lebih relax lagi. Iya. Jadi teman-teman, ya ini benar-benar narik. Ini narik tuh. Badan ini kan, nah si paha itu ditahan, kayak ada yang nahan, terus badan kita ke depan. Maka si lumbernya akan panjang kan, panjang, udah, baru turun. Kakinya jangan naik ya, relax gitu. Mainnya enak banget. Kayak tadi Mbak itu ketiduran enak. Ya iya. Memang Ini kakinya masih tekan. Jadi kakinya kalau begini kan turun drop ya, naik ya. Dia akan tekan otomatis dia ngangkat kan. Ada berat di sini. Oh, iya. Ini narik ke belakang, baru narik ke depan. Jadi ini ada space di sini. Ada tetap arching, tapi ada space. Paham? Coba ulangi. Yo buat. Enakan mana? Sama yang kaki diangkat, sama yang kayak gini. Pak Dedi, berarti itu hipnya di ujung bantal ya? Iya. Jadi gini, ini paha saya, jadi perut saya yang nempel nih. Perut nempel, tapi tetap ini turun ya. Bukannya gini nih, bukannya gini. Bukannya rounding, bukannya bentuknya bulat, enggak. Agak sedikit ke depan. Ada arch gitu. Ini kayak danurasan. Danurasan kan pahanya naik ya. Pahanya naik, bertumpu di mana danurasan? Di perut ya? Yes. Kayak gitu. Jadi bertumpunya di perut. Danurasan bertumpunya di perut, pahanya ke depan. Dah. Tapi perutnya, kakinya tetap di lantai. Pahanya untuk naik. Relax. Yuk cobain dulu, cari yang pas buat teman-teman deh. Cari dulu deh. Yuk buat dulu. Cari yang nyamannya. Pas, itu pas. Berapa kalau nyaman pas. Silakan buat. Ya, nah. Ya, bertumpu di perut. Perutnya relax. Nah. Jadi tetap pahanya. Pokoknya bunyinya perutnya di bawah. Jadi posisinya kan si paha masih ada di guling ya.
Oke. And release. Dah. Enakan yang mana? Mas Dedi, saya pernah baca ada juga yang kasih bolsternya itu di hips, kayak kita bikin bujanggasan ini Mas. Ya tahu, ya. Nah, itu bedanya apa Mas Dedi? Ini kan yang saya baca kan dia lambernya jadinya akan turun ke bawah. Iya, oke. Ya. Sama-sama untuk lower back pain, cuman bedanya di mananya? Oke, gini. Bedanya antara kepala dan buntut. Kalau yang taruh di tengah ini, si lambernya turun. Dia narik ke bawah. Ya kan? Dia narik turun ke bawah. Karena kan kayak bulat begini. Ya, kayak bentuk ini nih. Tarik ke bawah. Yang ditarik si lambernya ke bawah. Nah, kalau ini enggak. Ini bagian kepalanya kita tarik ke sana, baru lambernya ditarik. Kalau ini dua-duanya. Gitu loh. Kalau saya tahu kok. Saya juga pernah baca pernah coba. Tapi itu kalau buat saya nggak cocok. Tapi kan beda-beda ya. Itu enggak ya beda-beda. Tapi ketika saya jauh ke sana, kenapa seperti ini? Ya, tadi yang Mbak Novi saya tahu dia jadi kayak perutnya itu jadi punggungnya lambernya kayak rounding ya. Iya. Dibuka seperti itu. Nah, tapi kalau untuk yang keluar yang HMT yang kejepit, kalau posisi yang tadi dia tambah keluar karena kan round. Ada ya, jadi nggak nyaman. Saya pernah coba gitu juga, nggak nyaman kok malah. Tapi ketika saya posisinya seperti ini, nah ini kan ada arch, ini manjang, tapi saya tutup arch. Ya, nah ini buat saya lebih comfort. Ini narik, ini nahan, jadi ini ditahan si lambernya, saya narik ke depan. Kalau ini nariknya ke bawah. Gini ya kalau dia. Iya. Iya, ini lambernya ke bawah, ditariknya kemari. Nah, tapi tiap orang beda-beda. Boleh lakukan yang seperti tadi. Jadi jangan yang tadi different case. Tidak semuanya cocok dengan gerakan yang orang lain lakukan. Tapi itu boleh dicoba. Boleh cari, saya kayaknya kok abis gerakan ini nggak nyaman ya. Nggak usah, tinggalin. Cari yang cocok. Karena setiap orang pasti beda-beda punya case. Different sedikit aja beda. Ya, kalau tadi yang lambernya turun ke bawah, buat saya habis latihan gitu nggak enak. Saya pernah coba, nggak enak ya kalau buat saya. Karena tiap orang mungkin beda-beda ininya, dia kenanya di mana berbeda. Nah, tapi kalau yang tadi saya ajarkan itu buat saya bekerja. Nah, Mas, jadi kalau lambernya yang di bawah itu mungkin karena tidak sesuai dengan curve normalnya ya, karena kan kita sengaja rounding gitu. Ya, bisa. Bisa kayak gitu. Ya, iya kan kalau lambernya di bawah kan otomatis kan round di sini. Gitu loh. Kalau ini kan enggak, sih tetap ada arch. Kalau yang tadi saya lakukan itu konsepnya awalnya dari Dhanurasana. Konsep Dhanurasana, menarik dipanjangin gitu loh. Kalau yang itu konsepnya kayak cat cow pose yang kayak gini kan, sama cuma ditahan kan jadi gini, relax gitu loh. Itu konsepnya seperti itu. Tapi kalau misalnya di combine dari itu langsung seperti itu mungkin oke. Kalau cat and cow kan sebenarnya dia ngebuka, memanjangkan, ditutup lagi supaya dia masuk, buka, tutup lagi gitu loh.
supaya kayak gerakan untuk memasukkan kita punya misalnya ada problem di HMP segala macam seperti itu. Nah, kalau buat saya, kalau gerakan yang tadi saya jalan HMP itu malah kalau buat saya tambah sakit kalau saya udahannya. Tapi kalau gerakan yang tadi yang kita belajar, buat saya kalau efek dan lurasan enak banget gitu, nyaman. Pokoknya nggak ada rasa sakit, enak gitu. Beda dengan yang kalau lumbarnya ke bawah. Itu aja sih. Tapi itu tiap orang boleh melakukannya, nggak ada salah, nggak ada yang salah ya. Tapi yang cocoknya yang mana? Oke. Jadi saya kasih suggest lagi, bukan berarti gerakan tersebut salah, bukan. Tapi cocok dan tidak cocok sama kayak kita buat sekuen. Ya kita itu hanya bikin resep, mengolah supaya cocok. Belum tentu gerakan tersebut cocok. Misalnya gerakan yang pose apa buat kita ya untuk rehab gitu loh cocok. Tapi yang lain buat cocok. Kita banyak pilihan, jadi nggak harus sama. Itu karena mungkin aja posisi otot, satu ototnya lebih kerja lebih kuat atau posisinya memang spine-nya ya kan seperti itu. Jadi bukan berarti oh ini nggak bisa nih, belum tentu, mungkin cocok sama satu orang ya. Jadi konsepnya jangan melihat oh itu gerakan itu nggak cocok berarti salah, enggak tiap orang beda. Silahkan ya pakai, silahkan. Cuman kita menganalisa oh ini cocok, oh ini enggak buat saya, itu loh. Paham ya? Itu konsepnya. Understand? Ngerti? Iya. Yes. Nah, hari ini workshop deh nih. Oke, Savasana. Savasana. Lek. Savasana saya enakan begini. Ini yang guling. Enggak tadi.
Slowly bending the leg. Show palm on abdomen. And somebody to the right side. Open your eyes. Place your palm on the floor. And come up. Thank you, namaste. Terima kasih. Kita foto dulu. Kita foto. Siapa mau foto? Ciros bisa foto? Ya. Udah Ciros. Terima kasih teman-teman. Thank you. Sehat selalu. Terima kasih Mas Didi. Terima kasih, kasih Terima kasih teman-teman. Ada di Terima kasih, Mbak Mira.